ini gue jelasin dulu sebelumnya Masco itu dia udah anaknya dari Paninbank, ini udah berdiri 30 tahun ya kalau nggak salah. Koreksi gua kalau misalkan salah ya. Nah, dan dia udah JFX juga, udah kering berjangka, udah Bapepti juga, dan ini legal banget. Jadi kalau misalkan kalian itu mau daftar akun bisa langsung ini. Nah, tapi satu kalau misalkan daftar dari perusahaan itu kena biaya penaikannya terlalu tinggi. Kalau misalkan kalian biaya penaikan nggak mau terlalu tinggi, yang hanya kena 0,5 pips doang, kalian bisa klik link di bawah. Jadi gua kasih link itu yang biayanya itu nggak setinggi ini. Nah, nanti biaya yang setinggi ini tuh seperti apa sih nanti gue jelasin. Itu di mana. Di video ini gue kasih tahu dulu itu tentang si Forex itu keuntungannya gimana sih. Nah, gue ya sorry ya, ini kebetulan lagi kurang enak badan lagi, tiba-tiba gue langsung demam tinggi ya. Nah, jadi ya harus dirawat inap. Nah, ini sambilan karena gue suntung gak ada kegiatan dan pasar ini juga tutup ya ini di hari Sabtu. Nah, jadi gue jelasin aja dulu keuntungannya di mana sih. Gimana cara keuntungannya? Karena sebelumnya ini kita pemain binary, ini gua mau move semua ke forex. Nah, jadi keuntungannya di mana? Dari sini. Jadi misalkan kalian open posisi. Nah, ini gua kasih tahu sedikit. Ini gua kasih tahu sedikit. Jadi sorry, kita coba pakai kita cut snipping tool ya. Gua kasih apa sih? Nah, kita new ya. New snipping tool, kita rectangular. Nah, contoh sebelumnya kalau misalnya kita bermain di binary, nah ternyata indikator di sini adalah mintanya ke atas, misalkan ya. Misalnya kita indikatornya gunain apa sih? SHR parabolik. Nah, atau Awesome atau fraktal. Nah, seperti itu. Misalnya di fraktal. Ternyata indikatornya minta di atas. Tapi kan rata-rata kan kalau fraktal itu udah binary dia tuh delay apabila dia udah ada 2 candle. Jadi 2 candle ke depan berarti totalnya ada 3. Berarti ada 3, 1, 2, 3. Baru dari sini kita bisa open ke atas. Nah, kalau di binary kita itu bermain nah ini. Kalau di binary kita biasanya bermain di M1 atau menit 1. Tapi kalau di forex boleh nggak main di M1 kalau misalkan kita menggunakan metode yang ada di binary. Jawaban gua adalah kita kan kejebak di selisih harga, Bro. Jadi saranku jangan. Kalau misalkan kalian mau teori binary dipindahkan ke forex, kita itu harus minimal tuh di M5 atau M15. Nah, M30 boleh nggak? Boleh, tapi nunggunya kan lama ya, suntuk biasanya. Anak bedari yang jiwa-jiwa penjudi nggak doyan tuh. Nah, itu tadi dia. Jadi kita bisa pindah ke M5 atau M15 ya. Gue ngomongnya plus banget ya, nggak berubah ya dari kemarin. Nah, jadi yang ke rata-rata kenapa orang lebih banyak suka ya ke binary ya karena itu cepat. Nah, mereka mereka nggak lebih cepat. Kalau forex itu kita harus lebih bersabar. Gua ngakuin ini harus lebih bersabar gitu. Nah, jadi kita tuh harus main di M5 paling sedikit. Standarnya ada M15 sama M30. Jadi teman-teman bisa choice, bisa pilih yang mana. Gue udah kasih tahu di awal. Nah, itu tadi ya. Jadi apakah M1 bisa dimainin? Enggak, jawaban gua nggak bisa. Jadi harus di M5. Kenapa? Karena kita kena selisih harga. Nah, baru balik lagi nih. Selisih harga itu gimana sih maksudnya? Nah, selisih harga itu seperti ini teman-teman. Contoh, biasa kalau kita di binary kita pakai fraktal muncul di sini. Ini muncul apabila candlenya udah di sini, Bro. Nah, itu kalau di binary. Kalau kita open di sini di atas, ini kita anggap kita M1 ya. Secara otomatis 2 baru loss baru kita kompensasi, 2 kita kompensasi. Artinya di kompensasi kedua kita baru profit. Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau di forex, nah uniknya di sini nih. Kalau di forex kita nggak perlu kompensasi. Nah, kita nggak perlu kompensasi teman-teman. Jadi kita nggak perlu kompensasi. Jadi nanti di situ nanti kita di sini ada belajar yang namanya itu adalah titik batasan kita kalau mau open posisi ada yang namanya stop loss dan juga cut loss. Contohnya yang mana sih yang seperti ini? Nah, yang ini. Jadi begitu kita nanti open posisi 0,1 lot. 0,1 lot itu setara dengan 1 juta. Ya, ini gue jelasin lagi nih. Open posisi untuk di
forex yang legal ya. Kalau kalian bermain ilegal ya mendingan kau main binary aja lah. Ngapain main forex? Kalau aku bilang ya, bro, kalau gua mainnya itu yang lain boleh nggak? Tapi dia ilegal. Udahlah, kan jatuhnya kita dilarang untuk ilegal, bro. Kalau mau hijrah ya hijrah sekalian, ngapain nanggung-nanggung. Kalau gua pribadi ya, kalau gua mau ilegal ya gua tetap aja di binomo gua bilang. Nah, itu tadi. Jadi kenapa gua itu sekarang nge-move member-member gua untuk ke forex yang legal? Karena gini, dulu ada penawaran di gua tuh untuk di forex, gua juga forex dulunya di ilegal ya. Nah, tapi yang ilegal forexnya. Cuman kenapa gua lebih banyak untuk cenderung di binary karena permintaan pasar kan gua mentor ya. Gua ngajarin. Terus ini teorinya 11-12 sama seperti binary. Kalian bisa analisis di binary. Nanti ada video guanya tenang aja. Gua buktikan bahwasanya kita bisa analisis di binary. Cuman ada tekniknya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, oh ternyata ini toh. Apabila syaratnya nggak memenuhi, kita nggak bisa open posisi. Jadi kita harus nunggu lagi 5 menit lagi. Oh, kena syaratnya kita bisa open posisi. Nah, seperti itu dia. Jadi, semoga teman-teman nanti paham. Nah, gua akan ngejelasin pelan-pelan. Jadi video gua satu persatu bisa ditontonin. Tapi jangan di-report lagi ya, please. Kalau nggak suka, ya cukup komentar kasih masukan. Jangan jangan membabi buta lagi lah. Itu tadi ya, yang gua minta tolong ya. Nah, kalau nggak suka ya cukup kasih komentar, "Bro, ternyata lu salah di sini 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 sini." Jadi mungkin ya karena gua jujur, gua tidak se-expert yang kalian idolakan itu. Gua tidak se-expert mereka. Nah, jadi gua ini mencoba untuk move. Kenapa? Karena member gue di Binary itu banyak, lumayan. Terus orang yang tertarik sama banner itu lumayan banyak. Jadi gimana caranya? Gua tetap mainkan di forex, gua move, tetapi teorinya masih pakai binary. Jadi kalau mau pindah nanti ke forex murni, 100% kita main technical analisis, terus kita sabar nunggu open posisi sampai sehari 2 hari. Nah, itu ada proses. Jadi kita ini pelan-pelan dulu. Jadi teman-teman tenang aja. Tapi tetap tenang aja. Nah, open posisi 0,1 lot di sini dengan technical binary. Nah, ini gua kasih tahu. Cuannya itu yang menjanjikan hanya di $3 sampai di $5. Standarnya 1 sampai 2. Tapi open posisinya 0,1 lot. 0,1 lot itu kan 1 juta. Nah, itu dia tadi. Jadi dari 1 juta ini yang bisa hanya profit itu adalah di angka paling tinggi 50.000. Berarti berapa persen itu? 0,5. Kalau 1 juta, ntar kita kalkulatorin. Kalau 1%-nya itu adalah 10.000. Oh, berarti kita paling tinggi profitnya adalah 1 sampai 5%. Dari jumlah lot kitanya, bro. Nah, dari jumlah lotnya. Oke ya. Terus, nanti gua lanjut yang tentang selisih harganya. Ini kita jelasin dulu. Jadi kalian itu hanya bisa profit. Nah, ini yang gua jamin ya. Gua bisa menjamin ini. Ini di penjaminan gua ini 70% sampai 75%. Nah, apakah nanti dari gua 20 kali open posisi, 20%-nya bisa profit? Enggak lah, namanya juga 70%, berarti dari 20 open posisi, berarti bisa jadi lu kena cut loss. Kita harus ada stop loss-nya. Nah, kita nggak bisa maksa ya, bro. Nanti gua jelasin lagi tuh apa stop loss-nya. Jadi kita bisa kena stop loss itu mungkin ada di 3 kali. 3 sampai 4 lah, 3 sampai 4. Jadi kalau misalnya kena stop loss-nya ya kalau profitnya kita 20 kali kita bilang kita profit ambil $2 aja kita profitnya di $40. Nah, kalau cut loss kita di $3 berarti ada kena sampai 4 kali atau 3 kali lah, 4 kali. $3 kali 4 berapa sih? Atau 5 lah kita bilang cut loss-nya di $5. 5 kali 4 kita minusnya $20. Berarti kita cuan cuma $20. $20 itu 200.000, udah lumayan lah. Tapi ini kan 20 kali kita mainnya per 5 menit, bro. Standarnya ya. Paling cepat ya standarnya 15 menit, 20 kali. Jadi kalau 15 menit dikali 20 berarti lo nghabiskan waktu adalah 300 menit. Kalau dibagi 60, 5 jam. Ya, itu tadi. Itu kalau lo main standarnya di 15 menit. Nah, kita bilang kita 20 kali klik. Nah, kita bisa bilang ini, lo nghabiskan waktu adalah 5 jam. Itu tadi dia. Cuman
Kalau lo mainnya itu 5 menit kali 20 kali open posisi berarti kan 100. 100 dibagi 60 berarti lo hanya menghabiskan waktu 2 jam per 5 menit. Nah, jadi ini teman-teman choice ya. Cuman di sini beda keuntungan nanti. Jadi kalau misalkan 5 menit itu dia selisih harganya itu dia lebih sedikit, kalau 15 menit selisih harganya lebih tinggi gitu. Lebih enak. Nah, itu dia. Oke, dari tadi kan gua ngomong tuh, lu dari tadi bahasnya selisih harga, selisih harga, selisih harga itu gimana sih maksudnya? Contoh seperti ini. Ya bisa dilihat lah ini yang bergerak ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini sekarang bentar gua catat dulu. Gua catat ya. Misalkan ini gua mau open posisi adalah ke atas. Nah, sekarang ini kita ambil 3 digit belakang angka, Bro. Jadi itu kan ada di 134016. Jadi tadi di 134016. Misalkan ini kita open. Nah, terus finishnya itu ada di sini. Di 134103. Di 134103. Nah, ini finish kita, Bro. Nah, ini finish kita. Jadi artinya apa? 5 menit itu candle-nya itu finishnya selesainya di sini. Ini kan 5 menit ya candle tadi. Nah, artinya coba kita kurangkan dulu. 103 kita ambil 3 digit belakang angka dikurangkan 16. Berarti kita di sini dapat 87 poin. Nah, jadi ini artinya kita dapat nih di satu candle ini doang. Ini kita dapat 87 poin, Bro. Nah, itu dia tadi. Nanti gua kasih tahu cara memilih candlenya itu yang kita bisa dapat poin pips ya itu minimal itu kita dapat 1 sampai 5 sorry, kita dapat 1 sampai 5 dolar. Nah, ini gua jelasin sedikit lagi. Nah, jadi kita dapat tadi ini 87 poin. Artinya apa? Kita kan tadi open posisi 0,1 lot ya. Artinya 0,1 lot dikali 87. Berarti kita dapat adalah 8,7 pips. Nah, kita dapat 8,7 pips. Nah, terus di sini nanti bakalan kalau dia dikurskan ke dolar, itu dia dikurangkan 0,1 lagi, Bro. Jadi semuanya intinya dikurangkan 0,1. Nah, jadi kalau misalkan dikurskannya ke dolar, dia kurangkan 0,1 karena kita 0,1 lot. Kalau lu tadi ini adalah ternyata 1 lot, nah, 1 lot kali 87, berarti lu dapat adalah 87 pips. Nah, kalau dikurskan ke dolar, berarti lu dikurangkan 1 lot, dikurangkan 1. Berarti lu dapatnya adalah 86 dolar. Bener. Nah, kalau 0,1 berarti ini lu dapatnya berapa? 8,6 dolar. Nah, bedanya di koma. Ini 8,6, ini 86. Nah, 8,6 dolar kan setara kalau 10.000 kitanya, berarti di 86.000. Kalau yang ini dapatnya di 860.000. Cuman bedanya, lu kan di sini 1 lot, Bro. 1 lot di sini kan 10 juta, cuy. Nah, bedanya di situ. Nah, ini dia tadi udah cukup paham ya. Jadi tentang masalah selisih harga. Jadi contoh kayak misalkan nih, lu di sini nih ambil downtrend. Nah, ke bawah. Ini sekarang 104, finish lu di sini ternyata di sini lu finish lu di sini di 104 di sini adalah di sini ntar gua kalkulator ya 104 dikurangin 091 berarti lo dapat 13 poin. 13 poin berarti itu adalah 13 poin. Nah, 13 poin berarti kita dapatnya adalah 1,3 dolar. Nah, terus balik lagi. Biasanya kalau kita pilih adalah buy, nah kayak begini nih. Kita kena selisih harga nih. Nah, kita kena selisih harga misalnya harganya terlalu tinggi. Nah, jadi biasanya kalau kita pilih buy biasanya di sini. Di pips ini kita biasanya diminuskan dulu 2 dolar, Bro. Nah, kita diminuskan dulu tuh 2 dolar. Jadi, nah ini yang tidak enaknya di forex, gua bilang sih sebenarnya. Nah, jadi kayak kita tadi ini kan 87 pips. Nah, 8,7 pips. Jadi yang bersih ini biasanya kita dapat, itu dia diminuskan dulu tuh dari 1 sampai 2
pips. Berarti yang bisa kita dapat tuh ya total-total cuman di angka 6 atau 5 seperti itu dia, Bro. Nah, oke ya, teman-teman. Di situ teman-teman udah bisa paham tuh. Jadi, oh ternyata seperti ini toh kalau bermain di forex gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ini pilihnya ke atas, nah kita nanti di sini ada poinnya gitu. Kita ada dapat, oh gua cuannya seberapa. Nanti gua kasih tahu tuh cara memilih candlenya sesuai dengan indikator yang ada di binary. Sorry bukan gua mengajarkan binary ya, tetapi untuk member atau teman-teman yang biasanya terjebak dan terbiasaan di binary bisa move pelan-pelan. Nah, itu tadi ya apa ya, orang kecanduan narkoba aja nggak langsung bisa berubah ya. Nah, jadi bisa move aja dulu pelan-pelan. Pelan-pelan, oh ternyata kayak gini toh. Nah, gua nggak memaksa kalian itu langsung harus pelajari forex, pelajari fundamental, teknikal. Enggak. Muntah darah kalian nanti. Begitu buka MetaTrader aja kalau di web aja pasti kalian pusing. Ya. Nah, itu dia. Jadi gua berusaha gimana caranya itu supaya teman-teman di sini oh, ngeh. Nah, itu tadi. Ya, teman-teman jadi paham ya. Gua berusaha supaya oh ini oh kayak gini toh gitu ya. Nah, jadi ini kita akan pelajari pelan-pelan. Jadi intinya adalah forex itu kita nanti bermain di selisih harganya. Nah, itu dia. Nanti gimana sih caranya orang-orang itu bisa cuan kayak gua kemarin itu? Gua ada profit sampai di 1.000 dolar. Bisa terbuka nggak ya? Ini kebetulan karena akun gua ini gua masih analisis ya. Jadi harap maklum apabila ada yang loss-nya sampai gila-gilaan karena gua nganalisis. Bentar, kalau bentar nih trade eh riwayat riwayat 1 hari. Ini semua. Nah, gua buka nih yang semua. Nah, gua kemarin nah nih lihat. Gua di sini ada kemarin itu profit di 1.000 dolar. Gua open posisi itu adalah di 0,3 lot. Nah, 0,3 lot itu berarti gua iya benar, gua open posisi di sini 0,3 lot. Nah, gua open posisi di 0,3 lot dan gua itu profit dapat adalah 334 pips. Kalau yang ini gua kemarin open posisi di 1 lot, nah gua ini kena MC nih, kena margin call. Terus gua komplain, gua bilang sih, saldo gua masih ada, kenapa gua kena maksudnya gini sih. Kemarin itu kebetulan saldo gua itu ada di 1.600 dolar. Posisinya di sini gua masih terhutang minus adalah di 400 dolar. Nah, di 464 dolar. Nah, sedangkan gua akan hold terus ya karena gua tahu gua analisis itu bakalan jatuh gitu. Itu bakalan jatuh. Sedangkan kalau dari open posisi kalian bisa lihat di sini. Nah, lihat. Ini gua ngambil paling bawah loh. Ini gua ngambil paling bawah. Ini gua ngambil paling di atasnya. Tiba-tiba gue langsung di close sama mereka. Jadi gue di close. Terus gue tanya dong sama Maxco-nya ya. Gue langsung telepon manajernya. Gue ngomel di situ. Nah, gue ngomel di sini kenapa? Karena posisinya kayak begini. Gue di sini open posisi di 1919. Nah, berarti kan hitungannya kayak begini. Secara sederhananya, gue open posisinya adalah di 1919. Contoh 1919 adalah di sini. Gue pilih adalah sell ke bawah. Ini di 0,3 lot. Sedangkan yang satu lagi, gue open posisi di 1924. 1924 kan, ini kan 1919 nih. Nah, 1974. 1974 nih. Sedangkan yang satu lagi, gue open posisi, 1919 ya depannya. Di 1919. Sedangkan yang satu lagi, gue open posisinya di 1924. Artinya kan lebih atas ya ke bawah. Ini kan candle kan naik ke atas dulu. Pas naik ke atas dia kan bakalan jatuh ya. Karena kan kita nanti ada belajar yang namanya itu technical. Bagaimana caranya itu terkena support and resistance dan dia itu bakalan pantul dan itu memang fix bahwasannya itu akan terjadi yang namanya downtrend, Bro. Nah, itu ada technical fundamentalnya ada. Nah,
Ini yang satu lot. Seharusnya, nah, ini 0,3 lot gue ini, gue kan profitnya 334 pips ya. Nah, gue kan di sini profitnya $1.000 nih. Sedangkan yang di sini pas lagi naik ke atas ini, si kampret ini nih, ini tiba-tiba gue langsung di close sama mereka. Katanya kena MC, katanya kena margin call. Tapi masalahnya saldo gue itu ada $1.600. Nah, sedangkan gue terhitung minus itu masih di 500. Kan minus gue kan 456 ya. Kita bilang 500. Oke lah kalau ditambah yang di bawah ini, kita hitung-hitung. Nah, kita hitung-hitung, gue ditambah lagi 300. Berarti total kan minus gue kan 800. Nah, seperti itu. Jadi katanya mereka bilang, karena kena margin call, yang lotnya paling besar itu di stop. Margin call itu apabila kita tuh 50% daripada jumlah saldo kita. Nah, katanya seperti itu. Gua nggak tahu apakah kebijakan regulasi untuk lokal seperti itu kah atau gimana. Nah, jadi gua udah kasih tahu sama teman-teman, berarti nanti kita di sini, gua kasih tahu nanti teknikalnya untuk lebih hati-hati supaya kita nggak hancur, nggak boncos. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi begitu ini jatuh yang harusnya ini gua satu lot ini kalau satu lot gua ini profit gue tuh bisa di 500 pips. 500 berapa sih jaraknya itu tadi? Iya benar kan? 19 enggak di 400 pips. Kalau 400 pips kali satu lot aja seharusnya gua nih udah profit itu $4.000 lagi. 4.000 tambah 1.000 seharusnya gua udah profit $5.000. $5.000 seharusnya gua udah profit 50 juta. Tapi yang diprofitkan gua hanya 1 juta. Tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Nah, tapi nggak apa-apa gua udah paham gitu teknikalnya. Nah, kayak begituan. Kalau yang ini gua ada teknikal yang salah gua lakuin, gua jujur aja gua ini salah. Gua kesalahannya ngelakukan stop loss-nya. Jadi di take profit-nya gua salah. Jadi take profit-nya gua tamak sih. Gua coba. Jadi kan gua punya teknikal, di mana teknikal itu udah ada standarisasinya. Gua coba. Kalau misalkan gua jadi orang yang tamak, masuk nggak sih teknikal gua? Rupanya nggak. Malah kena di stop loss, jadi minus. Seperti itu. Nah, ini juga gua nganalisis gak. Jadi gua nganalisis terus sih jatuhnya. Dan itu nanti dan sekarang gua udah dapat teknikalnya. Hari Senin gua bakalan mau coba lagi. Kebetulan ini adalah hari Sabtu. Gua mau coba lagi. Gua bakalan coba kalau misalkan gua udah enakan sih. Nah itu tadi dia. Jadi ini karena gua tadi baru bangun, gua gabut, ya udah gua bikin videonya seperti itu ya. Setidaknya teman-teman ada edukasi dulu sementara, ada wawasan dulu. Jadi begitu ada teknikalnya gua jelasin, nggak langsung shock batin kali ya. Nah itu dia. Jadi teman-teman bisa tahu dulu nih jadi jaraknya. Terus nanti kita akan belajar namanya stop loss-nya. Stop loss itu adalah untuk meminimalisir kita minus. Jadi, nah pasti kan ada pertanyaan kalian. Jadi kalau gua open posisinya ini bro. Nah, gua kan open posisinya ini 0,1 lot. Apakah gua minusnya bakalan 1 juta? Enggak. Minusnya itu tergantung dari stop loss yang kalian berikan. Tapi kalau misalkan target kita itu hanya $5, biasa minus kita itu di angka bisa dikurangi $2, bisa ditambah $2. Berarti minus kita di angka 3 sampai $7. Nah, itu tadi. Jadi nanti terserah dari kalian. Gua kasih tahu nanti tipe karakter main, tergantung dari teknikalnya. Nah, itu dia tadi. Jadi kalau misalkan ini untuk anak binary ya, ini konsep dari binary karena kan mainnya main cepat per 5 menit ya. Kalau main di fundamental beda cerita. Main di fundamental itu minusnya biasanya 10%, profit kita kejarnya adalah di 80 sampai 100%. Jadi kalau minus itu 10% dari 0,1 lot dari 1 juta. Kalau minus palingan 100.000, kalau profit itu bisa jadi kita dapatnya di 1 juta. Seperti itu. Ada nggak tekniknya? Ada bro. Cuman biasa kita udah open posisi sekarang, ya udah kita tinggalin aja gitu. Biasa kita seperti itu. Biasa gue tuh seperti itu juga sih. Jadi gue tinggalin aja beberapa jam, per jam sekali gue cek dulu dari handphone. Ternyata udah kena belum ini kena di take profitnya. Jadi dia ada dua nih bro. Ini take profit untuk kita batasan profit. Jadi kalau lu pesan di sini, lu bakalan pasang cut loss-nya di sini bro. Jadi misalkan selisih jarak ini ada berapa dolar? $5. Nah, terus lu pasang take profit-nya itu biasa di sini.
take profit di sini ada berapa? Misalkan $3. Nah, itu dia. Bisa nggak gua pasang take profitnya di atas? Kan kita nggak bisa tebak candle itu sampai mana batasannya. Nah, itu dia. Terkecuali lu bermain di fundamental. Kalau membaca candle kita nggak bisa tebak. Nah, main fundamental gimana sih? Maksudnya seperti ini. Lu tarik, mundur. Nah, misalkan gua mau open nih, ternyata indikator di sini mintanya adalah ke atas. Nah, mintanya ke atas. Artinya kalau misalnya kita ini mau tarik, gua bakal mau pasang cut loss di sini, Bro. Nah, biasa kalau gua pribadi, gua pasang di bawah ekor ini. Udah di bawah ekor ini, gua tambahin lagi 1 pips. Nah, supaya apa? Karena kan gini, logika dasarnya setiap yang namanya itu adalah pantulan, gua bilang pantulan bahasa simpelnya. Jadi kalau misalnya cerita amit-amit ini candle naik dan dia jatuh biasanya itu, kalau dia tidak menyentuh ini, tidak sejajar dengan ini, nah tidak sejajar misalnya sampai sini, dia kan pantul lagi ke atas. Tapi kalau dia tembus, nah ini mati kita jadi downtrend. Seperti itu dia. Jadi kalau misalnya gua itu mau pasang stop lossnya, gua biasa di bawah ekor ini. Di bawah ekor ini gua turunin lagi beberapa poin. Misalkan gua turun itu adalah 5 poin. Nah, poin yang ini tadi ya gua poin. Ini untuk stop lossnya. Nah, biasa gue seperti itu gue mainnya, karena gue jaga-jaga, karena karakter candle itu seperti itu. Kalau nggak percaya nanti kita kita mundur ke belakang, gue kasih lihat sama teman-teman. Nah, terus kalau gue mau take profitnya, gue take profit di mana biasanya sampai di sini standarnya. Ini adalah take profitnya. Tapi biasanya gue ngambil take profit adalah di ekor. Nah, di ekor bawah sini. Terus gua turunin lagi misalkan 10 poin ke bawah, berarti gua ngambilnya di bawah sini take profitnya. Jadi profit gua nggak apa-apa sekecil ini aja. Yang penting profit terus, Bro. Misalkan pun amit-amit ini dia jatuh, kalau dia ini bukan terjadi downtrend, Bro. Nah, ini pasti bakalan pantul naik ke atas. Jadi tenang aja. Seperti itu dia. Ini kalau misalnya kalian membaca indikator dari binary nanti gua jelasin di video hari Senin kalau gue udah enakan. Nah, contohnya seperti ini yang tadi yang gue bilang. Ini teman-teman bisa lihat. Yang gue bilang tadi itu tentang yang namanya pantulan. Nah, contoh seperti begini. Ini dia dari atas jatuh ke bawah. Kan ini dia standarnya. Nah, lihat. Kalau si candle ini belum pernah menyentuh jatuh di bawah dari ini, dia akan pantul, bro. Seperti itu dia. Nah, jadi kalau misalkan lu lihat sini, oh tertinggi, oh ini tertinggi ya. Oh ya tertinggi. Kita cari yang lain deh. Nah, lihat nih. Nah, contoh seperti beginian nih. Nah, lihat. Apabila nih, candlenya ini ternyata jatuh ke bawah, melewatin. Jadi kalau misalkan nih, gua mau masang nih open posisi di bawah. Gua tunggu candle satu lagi di sini. Gua open di sini untuk ke sell. Nah, gua pasang stop loss-nya. Stop loss-nya itu di mana sih? Gua biasa pasangnya di atas sini. Jaraknya. Ini untuk pemula dulu supaya lebih jaga-jaga. Karena kalau kalian gua ajarin technical fundamental bisa meledak duluan nih kepala. Nah, biasa kan anak binary lebih banyak main tebak-tebakan ya. Padahal enggak, binary option itu kita itu ada teknikalnya juga. Gue punya ada teknikalnya. Kalau kalian yang nontonnya konten parlay, iya mereka tebak-tebakan. Kan penganutnya kalian beda ya. Itu tadi. Kalau lo nontonnya si parlay-parlay itu sekali klik banyak, iya lo nganut mereka ya lo mati, boncos semua. Itu. Member komplain banyak, itu gara-gara kampret-kampret itu emang. Nah, di binary option ada teknikal, ada. Orang teknikal ini dari binary kok. Sama juga. Nah, itu tadi. Ya, jadi tunggu aja, doain aja gua sehat, baik-baik aja. Nah, kita mulai nanti gua Senin pasar buka gua langsung bikin video tutorialnya. Nah, balik lagi nih. Ini gua pakai di take stop loss-nya di atas pastinya. Nah, take profit gua di mana? Di bawah sini, lihat. Nah, ini kan paling bawah di sini nih, Bro. Ya kan? Gua batasin sampai di badan ini aja. Take profit gua. Berarti gua take profit hanya di sini. Gua open di sini ke bawah. Nah, take profit gua segini.
Seperti itu dia. Nanti ini kita akan belajarin, tenang aja. Ini hanya penjelasan intermezzo. Jadi teman-teman paham aja dulu nih, lihat. Nah, kalian bisa lihat nih, ha, kayak beginian. Dia melewati garis ini, maka dia akan naik lagi nih, bro. Nah, itu dia. Oke ya. Nah, lihat batasannya. Nih lihat batasannya. Nah, kelihatan ya, asik ya. Nah, jadi mulai nggak kan? Oh iya, ternyata semudah ini toh. Nah, nah lihat nih, ini ekor bawah. Ternyata dia ada sentuh, bro. Nah, kalau kita dengan teori technical binary kan kita tunggu satu candle lagi baru open posisi. Nah, kalau technical binary guanya ya, bukan idola kalian ya. Itu kalau nah, jadi kalau misalnya teknik ini kan batasin di sini. Ini udah ngelewatin, artinya besar kemungkinan akan jatuh. Berarti kalau di technical guanya berarti open posisinya di sini. Nah, gua open posisi sini, Bro. Batasannya sampai mana? Di sini. Ini gua ambil udah take profit, TP-nya. Stop loss gua di mana? Di atas ini, Bro. Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba ini pun naik, tenang aja, dia nggak kalau dia naik ke atas ini ya udah berarti ini terjadi uptrend. Itu tadi. Balikin modelnya gimana? Gampang nanti. Jadi, ini dia lagi enaknya. Kalau di forex itu sama kayak tadi ini, yang tadi itu kan gua profitnya itu adalah $1.000. Minus gua kan tadi kan $400. Artinya kan gua tetap profit 600. Walaupun tadi gua ini mainnya di 0,3 lot. Nah, seperti itu dia teman-teman. Gua tadi kan mainnya ini kan 0,3 lot ya. Nah, itu dia enaknya di situ. Jadi yang 400 ini yang satu lot gitu. Yang gua open posisi 10 juta ini ternyata dia loss. Di sini yang 0, dikena cut loss ya, kena MC katanya ya. Gue masih kesel sih di situ, seharusnya gue udah profit banyak tuh. Nah, terus yang di sini 0,3 lot ya nanti koreksi ya teman-teman ya yang ngerti secara detail ya untuk yang legal gimana. Nah, yang 0,3 lotnya ini gue ini nutupin yang dari sini. Nah, itu tadi. Jadi enaknya di situ. Jadi di force ini butuh kompensasi nggak bang? Kali 2,5 kayak di binary? Enggak. Enggak. Jawabannya enggak, tenang aja. Nah, jadi kalian open posisi 0,1 lot. Nah, misalkan lo di sini stop loss-nya adalah di $5, lo open posisi di 0,1 lot lagi, nanti lo bisa profit bro $5. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kan nutup ya. Kalau lo bilang namanya nggak pro, ya sama aja gua nggak cuan. Sama aja belajar forex sama lo cuannya dikit. Bro, kita kan proses ya. Nah, itu tadi ya, ini pelan-pelan gitu. Jangan pernah mau berpikiran gua open posisi 0,1 lot, lihat si master ini, lihat profesor ini. Nah, ngelihat contoh JP77 dia open posisi satu lot, dia bisa profit itu di sampai ke $10.000. Beda kasta, coy. Nah, beda kasta. Beda kasta, paham ya? Maksudnya gini, apakah semua orang bisa seperti dia? Belum tentu. Jam terbang dia berapa tahun? 15 tahun, 20 tahun, coy. Nah, untuk di forex. Sedangkan gue lebih lama mengenal forex daripada binary. Gue kenal forex itu dari tahun 2016. Gue udah kenal forex itu dari 2016. Kalau binary kan gue 2018, 2019. Nah, seperti itu. Nah, gue lebih lama mengenal forex gitu. Nah, beda kasta. 2016 aja ke 2022 itu cuma 6 tahun, coy. Nah, lu bandingkan 6 tahun sama yang 15 tahun, ini track recordnya udah beda. Jadi jangan samain. Nah, di sini gua bersikap untuk bertanggung jawab. Teman-teman yang udah kejebak di binary, gua coba move pelan-pelan ke forex. Setidaknya cuan hanya di 1% sampai di 5% daripada open posisinya, lotnya. Nah, itu tadi deh. Nah, gua coba pelan-pelan ya. Itu. Kalau misalkan gua paling tinggi itu bisa profit itu yaitu tadi 100 sampai 300 pips, gua bilang. Gua belum bisa kayak JP77 yang dia bisa profit sampai 1000 pips, Bro. Itu orang gila, Bro. Itu hebat sih. Nah, gua nggak ngerti teknikal dia seperti apa. Kepingin belajar, beneran. Pengen sungkeman gitu. Cuman, apakah gua menghasilkan dari forex? Ya lumayan gitu, lumayan, Bro.
jatuhnya itu ya lumayan lah. Nah, itu tadi. Jadi kalau dibilang apakah gua masih bisa menghasilkan satu hari dari forex 100.000 sampai 200.000 bisa. Bisa, kita ada triknya, jadi ikuti aja cara mainnya. Tapi lu jangan ikutan yang akun-akun di Instagram yang sekali open posisi lotnya banyak 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 ya. Lu kena MC takutnya Bro, kasusnya kayak gua. Nah, jadi jangan. Terus satu lagi, di Maxco ini kalian itu minimal deposito adalah 3 juta. Nah, kita ini open posisi minimal adalah 3 juta. Itu dia. Jadi standarnya adalah 3 sampai 5 juta. Lebih gede sih, itulah alasannya kebanyakan orang lebih suka main di Binary karena open deposit bisa 300.000 sama 200.000. Nah, ya kan kalau lo sore ini deposit lagi, padahal total-total ya 5 juta juga gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi ya sebenarnya ini apa ya? Nggak tahu sih siapa yang salah gitu. Nah, jadi awalnya coba-coba 200.000, tiba-tiba dia loss ya total semua habis ya udah 5 juta. Bagusan di Forex kali depositnya 5 juta gitu. Nah, seperti itu dia. Ini ada hitungannya, ada hitungan take profitnya. Jadi nanti dipahamin dulu ya teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar. Palingan sharing sementara hanya ini dulu. Thank you teman-teman. Ya, sukses untuk kita semua.